Salam sejahtera, salam damai. Selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan. Bagi Anda yang pertama kali menonton program ini, selamat datang. Saya Edi Lindon Masilon akan menjadi host Anda dalam perbincangan kali ini. Dan di episode kali ini, tajuk perbincangan kita ialah Marilah Kepadaku. Marilah Kepadaku. Nah, pernyataan ini sebenarnya merupakan kata-kata Yesus yang boleh kita jumpa di dalam Matius 11 ayat 28. Dan ayat penuhnya berbunyi seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari situlah kita mendapatkan tajuk perbincangan kita hari ini. Nah, satu fakta menarik. Kalau kita lihat Matius 11 ayat 28 ini di dalam bahasa aslinya ataupun bahasa Yunani atau Greek, marilah kepadaku ini, pernyataan ini ditulis di dalam imperative mode. Ya, jadi bermaksudnya marilah kepadaku ataupun deute prosme merupakan satu jemputan atau invitation dalam bentuk perintah. Ya, Tuhan memberikan jemputan kepada umat-umat untuk datanglah kepadaku, dia katakan. Ya, jadi itulah topik perbincangan kita pada hari ini dan kita akan berbincang serba sedikit mengenai ayat ini juga. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan para panel kita yang hadir bersama-sama kita pada hari ini. Panel pertama, Pastor Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Dan seterusnya Pastor Brian, beliau sedang melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Dan akhir sekali Pastor Minsun, beliau sedang menuntut ilmu di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Terima kasih para panelists yang sudah hadir. Baiklah. Pada saat ini, marilah kita mulakan perbincangan kita dengan doa terlebih dahulu. Saya minta Pastor Brian untuk doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi hati kami begitu rindu untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami pada waktu ini. Sewaktu kami akan membuka bersama-sama firman-Mu dan menyelidiki akan kebenaran-Mu. Tolong kami untuk menemukan juru selamat kami. Dan tolong kami melalui firman ini, hati kami akan didorong, iman kami akan diteguhkan, dan kami akan dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Melalui ajakan dan undangan daripada juru selamat kami untuk datang kepadanya dan mendapatkan kelegaan dan istirahat yang cukup di dalam Tuhan. Berkati semua sahabat-sahabat kami yang belajar bersama-sama dengan kami melalui program kami pada kali ini. Semua ini kami mohon dan doakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Baiklah, kepada penonton sekalian, saya ingin Anda fikirkan persoalan ini ya. Apakah beban-beban yang sedang kamu pikul? Apakah beban-beban yang sedang kamu pikul? Pikirkan itu bersama kami. Baiklah, sebentar tadi kita sudah menyentuh serba sedikit mengenai Matius 11 ayat 28. Dan ini merupakan suatu jemputan dalam bentuk perintah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bila saya membaca ayat ini, walaupun difahami marilah kepadaku di sini ini satu jemputan dalam bentuk perintah, tapi at the end of the day kita masih lagi perlu melakukan atau membuat keputusan sama ada perlu maksud saya sama ada kita mau ataupun tidak. Marilah kepadaku. Tapi persoalan dia di sini bagi kita yang hidup di zaman sekarang, zaman ini di mana Yesus tidak ada dengan kita secara fisikal. Bagaimana kita harus datang kepada Yesus? Bagaimana kita boleh datang kepada Yesus kalau dia tidak hadir di dunia ini secara fisikal? Dan saya sangat percaya bahwa perhubungan pribadi yang kita jalinkan dengan Yesus itu haruslah dipelihara dan dipertahankan sepanjang masa. Kita hanya boleh mengenal Juru Selamat kita melalui
perhubungan yang erat dan rapat ya, dan intim itu. Dan apabila kita menerima ajakan dan perintah seperti ini, sudah pastinya kita dapat bayangkan ya vividly, dengan jelas, bahwa Yesus yang kita kasihi itu, yang mengasihi kita, Yesus yang sudah menjadi sahabat yang paling akrab dengan kita itu, sedang hadir. Ya, dia hadir, dia ada, keberadaannya itu tidak boleh dinafikan. Ya, kita harus percaya bahwa dalam keadaan kita letih, lesu, dan berbeban berat pada masa inilah dia memberikan kita jaminan dan kepastian bahwa dia tetap ada. Ya, apa yang kita harus lakukan adalah untuk percaya yang dia ada, walaupun bukan secara fisikal, ya, tetapi dia ada, dia hadir, dan melalui Roh Kudusnya yang mendiami hati kita, dia ada dengan kita. Apa yang penting kalau saya lihat dan baca ayat ini dengan teliti adalah Yesus, dia mengetahui apa yang kita sangat perlukan di saat kita terbeban dan juga letih. Kita keletihan karena pelbagai faktor. Kita begitu sibuk mengejar pelbagai jenis ataupun bentuk perkara yang mungkin kita coba utamakan di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya sudah membuang banyak waktu dan membazirkan begitu banyak tenaga. Ya, kita selalu rasakan sibuk. Kalau kita lihat apa itu akronim bagi sibuk, ya, apa itu busy ya English, being under Satan's yoke, BUSY, dan sibuk itu setan itu beban utama kita. Setan itulah yang beban utama kita. Tetapi hari ini saya sedang meneliti beberapa assignment yang diberikan melalui tugasan yang diberikan oleh peserta-peserta online training yang dianjurkan oleh Hope Channel. Dan dia define ataupun akronim yang baru yang saya pelajari hari ini. Kalau kita sibuk, kita sentiasa ingat berdoa untuk apa itu, kelegaan kah? Untuk, ya, tetapi itulah, sentiasa ingat berdoa untuk kekuatan ataupun kelegaan itu. Ya. Jadi Tuhan tahu, ya, dalam kesibukan kita itu, dia tahu kita terbeban, dia tahu kita letih, dan itulah dia straight to the point. Kalau kau berada di dalam aku akan memberikan kelegaan. Ya, itu adalah penyelesaian kepada kesibukan kita, kelegaan, istirahat, dan damai. Kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan bila saya berpikir tentang ayat itu tadi, di mana Tuhan menjemput kita untuk datang kepada Dia. Ini saya lihat ini satu tawaran yang istimewa. Dan Tuhan melihat kapasiti ciptaan Dia. Seperti seorang pencipta model apapun. Kalau pencipta sebuah kereta, dia tahu kelemahan sesuatu kereta. Kalau seorang pencipta telepon, dia akan tahu sejauh mana telepon itu boleh bertahan. Dan Tuhan yang mencipta manusia ini, dia telah mengetahui segala sistem dalam tubuh manusia. Dan tadi bila Tuhan melihat kelemahan dan batas-batas manusia ini, Tuhan segera untuk menawarkan kita suatu tawaran, yaitu datang kepada Dia. Sebab itu bila kita datang kepada Tuhan, boleh membantu kita untuk menyelesaikan banyak beban-beban yang menimpa kita. Artinya Tuhan itu menawarkan suatu cara yang lebih mudah untuk kita melepaskan beban Dia. Dan kalau saya lihat di sini, orang yang menanti-nanti Tuhan, orang-orang yang menanti Tuhan ini macam mana? Excited. Orang yang excited ini, dia lupa dia punya kesusahan. Dan karena dia bilang, dia berlari, dia berjalan, dia tidak penat. Dan seperti begini, kalau kita berjalan dengan kita punya girlfriend, the first time, sejauh manapun kita berjalan, kita tidak rasa penat. Lagi jauh, lagi seronok. Dan saya rasa kalau kita ini ambil aplikasi ini bersama dengan Tuhan,
selama kita berjalan dengan Tuhan, apapun beban yang kita hadapi, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dekat itu adalah satu konsep yang bila Tuhan beserta kita, dan bila kita dekat dengan Tuhan, bila kita ada beban dan kesusahan, artinya kita tidak perlu lagi berteriak terlalu kuat. Ada orang yang kita perlu itu ada dekat dengan kita. Artinya kita hanya Tuhan tolong saya. Seperti Petrus. Petrus bila dia berjalan atas air dan kemudian dia tenggelam, apa yang dia kata? Tuhan tolong saya. Dan ayat mengatakan Tuhan segera mengulur tangan dia. Dan saya rasa dalam hal ini bila kita dekat dengan Tuhan dan kita segera meminta tolong, Tuhan segera juga mengulurkan tangan dia untuk membantu kita. Saya pikir kita dalam situasi ini pun ya sepertinya ada kaitan juga. Jangan kita menyimpan belenggu itu untuk diri kita. Lepaskan kepada Tuhan. Saya pikir kalau langsung kepada soalan kamu tadi, bagaimana kalau pada hari ini kita tidak melihat Tuhan secara fisikal, kita ada firman Tuhan untuk kita dekati. Kita datang kepada firman Tuhan. Dan di sinilah bila kita mempunyai keletihan, kelesuan dan berbeban berat, kita datang kepada ini sebab semua yang disebut ataupun diungkapkan dalam firman Tuhan itu adalah mengenai Yesus, perbuatannya, apa yang dia boleh lakukan kepada manusia. Jadi kita lihat di sini, kita boleh datang dan siapakah mereka? Saya suka melihat kepada siapakah orang yang datang ini, siapakah orang yang dijemput ini. Sebab itulah yang membuatkan firman ini ataupun ayat ini menjadi lebih signifikan ataupun lebih bermakna kepada kita pada hari ini. Ada tiga benda yang ataupun tiga deskripsi di sini yang menyatakan siapa yang dijemput ini. Yang pertama, kamu lihat dalam ayat 27, mereka adalah kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi di sana sudah ada relationship, sudah ada hubungan yang mana antara mereka yang dijemput itu sudah dinyatakan siapa dan bagaimana Bapa itu kepada mereka. Jadi mereka dijemput oleh sebab mereka mengenal, kamu kenal, datanglah. Dan itulah yang disebut di sana. Dalam ayat 27, ayat 28 diberikan dua deskripsi lagi. Kamu yang letih lesu, adakah kita letih lesu? Iya. Dalam pengertian teks dalam bahasa asalnya di sini adalah dia merujuk kepada mereka yang mempunyai keletihan secara fisikal, yang telah bekerja dengan begitu berat sekali pada hari itu dan mereka merasa sangat penat, lenguh semua badan. Mereka memahami ini bila mendengar Yesus sebab mereka adalah petani, penternak, mereka mengangkat beban berat, mereka mengetahui ini semua. Apabila Yesus menyebut mengenai cook, mereka mengetahui langsung apa maksudnya cook di sini, dan itu yang dijemput oleh Yesus. Tapi ada lagi maklumat yang lebih lanjut di sini. Maklumatnya adalah ini, bahwa keletihan ini bukan sekali. Dia berterusan dan berulang-ulang. Sehingga kan kepenatan itu menjadi sebahagian daripada perkara yang selalu dialami setiap hari, setiap masa. Sehingga kan ini bagi mereka, mereka lah yang letih lesu dan berbeban berat. Dan inilah yang berlaku kepada mereka apabila mereka secara aktif melakukan pekerjaan dan semuanya datang kepada mereka. Tetapi yang satu itu, perkataan mengenai berbeban berat itu adalah di mana orang ini tidak mau, mereka bukan mencari beban berat itu. Beban berat itu datang kepada mereka. Dan beban berat itu walaupun sudah berlalu, dia masih lagi dirasai kesannya beban berat itu kepada mereka. Maksud perkataan itu di sana. Jadi satu yang kita lakukan, satunya yang kita tidak mau tapi datang kepada kita. Dan inilah daripada kedua-dua sudut menghentam kita di tengah-tengah. Dan inilah orang-orang yang dijemput oleh Yesus. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, sebab kamu sudah mengenal Bapamu. So itu yang kita datang bila kita
bila kita merasa seperti itu, kita datang kepada firman Tuhan pada hari ini dan melihat, aduh sangat enak. Nah itu nanti ada disebut juga mengenai keenakan cook tersebut. Oke, terima kasih Pastor Gerard. Yang menyebut mengenai cook tadi, saya melihat kalau melihat ayat 28 ini, semua yang letih lesu dan berbeban berat, kedengaran seperti ada sesuatu yang mereka pikul. Ya, dan di ayat seterusnya pula 29 dikatakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tapi saya terfikir kalau kedua-duanya sama juga, memikul juga, apa perbezaannya kalau kita memikul kuk Yesus? Kedua-duanya sama juga memikul. Jadi sepertinya bagi saya macam apa sebenarnya bezanya kalau kita memikul kuk Yesus? Ya, kita ada bincangkan sedikit tentang cook pada pelajaran yang lepas. Cook itu sangat berguna untuk mengendalikan binatang yang akan memandu ataupun menarik, sama ada bajak ataupun kereta, kuda, kereta lembu dan sebagainya. Cook itu akan memastikan keselarian, memastikan perjalanan itu align, ya. Maksudnya secara lurus. Bayangkan kalau kedua binatang yang menggunakan cook yang berbeza, ya, tidak juga mereka dapat berpisah lah, tapi perjalanan kendaraan itu pada masa itu tidak akan lurus, ya. Tetapi apa yang penting adalah cook itu walaupun dipasang dia enak. Dia rasa ringan, dia merupakan satu kelegaan, dia merupakan satu kesukaan, ya, karena saya jelaskan dulu, ya bayangkanlah ketika kita memandu kendaraan pada zaman 90-an, 80-an, di mana steering kereta kita itu masih menggunakan sistem yang lama, ya, rasa begitu berat untuk kita putar, ya, tetapi pada masa ini kita sudah menggunakan sistem hidrolik, kita ada pelincir untuk power steering, ya, dan satu jari saja boleh diputar begitu. Jadi apa bezanya? Kita masih lagi memikul cook, tetapi cook yang ini, yang kita pikul ini, dia ada jaminan, dia ada satu apa yang kita katakan, walaupun kita pikul, tetapi tujuannya adalah untuk lebih mensejahterakan hidup, untuk lebih melestarikan, untuk lebih memberikan satu makna yang lebih luas tentang kehidupan kita. Selain daripada dibeban, ya, dengan keletihan dan kelesuan, tetapi kita sekarang ada tujuan, kita sekarang ada mandat, kita sekarang ada tugas, tanggung jawab yang perlu kita laksanakan bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kelegaan dan juga memasangkan cook itu supaya kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Bila kita mempunyai cook ini, bukan berarti kita tidak merasai keberatan beban itu. Tetapi dia coba meringankan sebagian beban yang kita pikul. Dan saya pikir apa yang kita katakan, yang pikullah cook dan kau merasakan keenakan, sesuatu yang Tuhan memberikan satu kemudahan kepada kita. Supaya jangan kita terlalu beban. Artinya Tuhan sudah ringankan beban kita. Tuhan tahu sejauh mana kita boleh pikul beban kita ini. Artinya kita ada sukatan. Saya tertarik juga di sini mengenai keenakan itu. Salah satu daripada maksud perkataan tersebut juga adalah mengenai yang kalau kita guna perkataan ngam, orang bilang. Ya, dia bukan sesuatu yang tidak seimbang, tidak dibuat, bukan kayu balak yang diletak di sana saja, itu memang berat dan tidak enaklah. Tapi bila dia sukat itu, dia buat dia dengan begitu teliti sehingga kan binatang itu mempunyai satu perasaan keenakan untuk melakukan pekerjaannya. Itu juga salah satu maksudnya di sini. Dan saya pikir itu yang dimaksudkan oleh Yesus mengenai cook yang dia pasang enak, ngam dengan kita. Dan bila itu adalah ngam, dia seperti Pastor Mission katakan, ada sukatan dia ada, Tuhan mengetahui sejauh mana kita boleh
melakukan satu-satu pekerjaan itu, dan yang sesuai dengan, mungkin kalau kita boleh extend ya, kita punya personality, kita punya talenta, kita punya gifts dan sebagainya, dan itulah dia letakkan di sana, dan Tuhan tidak merencanakan kita untuk tidak ada beban. Itu sebab bila ini beban ditepikan, kita harus ada beban juga, tapi beban yang ini adalah beban yang ngam dengan kita. Yang ini tidak ngam, sebab ini memang memberikan beban berat dan memberikan keletihan, kelesuan dan sebagainya. So dia ada beban ngam dia di sana. Saya suka begini yang ringan itu juga, di mana saya berpikir kenapa dia ringan? Sebab semua beban ini berat lah. Kenapa dia ringan? Bila saya lihat dengan teliti, ayat 29 beritahu kita salah satu sebab kenapa dia ringan juga. Sebab kita belajar sudah daripada Yesus mengenai kerendahan hati. Bila rendah hati, kita tidak melawan. Sesuatu yang berat itu terjadi apabila kita melawan sesuatu, dia menjadi berat. Tapi bila kita belajar daripada Yesus, dia menjadi ringan. So, bila saya berpikir, ada satu lagi perkataan Cook, jangan dengan Paulus itu dia katakan don't be equally yoked, dia bilang jangan kamu dikuk bersama dengan orang yang tidak seiman, dia katakan. Jadi kalau begitu, kalau kita dikuk oleh Yesus, jadi Yesus dengan kita dikuk bersama, jadi dalam pekerjaan itu kita berjalan seiringan dengan Yesus. Dia menjadi ringan sebab Yesus yang mengangkat beban dia, tapi kita bekerja bersama-sama dengan dia. Dalam pemeliharaan hukum, dalam pelayanan dan sebagainya. So, something yang sangat menarik bagi kita, yang saya lihatlah artikelnya pada hari ini. Ya, kita tidak berkesempatan untuk melihat sejelasnya bagaimana binatang-binatang ini digunakan. Mungkin di Sabah ataupun kawasan-kawasan pedalaman Sarawak di mana masih lagi menggunakan sistem transportation ataupun pengangkutan dan juga membajak sawah menggunakan binatang. Ya, saya percaya mungkin biasa dilihat. Dan kuda dan juga, tapi di sini saya lihat gajah digunakan untuk melakukan berbagai kerja. Bagaimana mereka coba mengendalikan dan mengawal gajah itu adalah melalui satu proses yang sangat menyedihkan dan juga dia boleh mencederakan, ya. Dengan menggunakan paluan ataupun hook, ya, untuk steer, untuk menggerakkan, bukan menggerakkan, ya, macam to steer lah, untuk memandu gajah itu untuk bergerak ke sana kemari. Ya, jadi itu bagi saya sangat menyakitkan, ya. Dan kalau saya bayangkan ayat ini dengan analogi binatang yang kita sebutkan tadi, saya coba bayangkan, ya, kalaulah Yesus seperti itu menggunakan sebat, ya, ya, supaya kita teruskan berjalan, ataupun menggunakan hook itu untuk menarik kita punya leher supaya kita berjalan pada laluan yang betul. Tetapi saya bersyukurlah dia tidak menggunakan sistem seperti itu, karena hook itu sangat enak dan kita boleh berjalan secara semula jadi, ya, tidak perlu paksaan. Ya, dia merupakan satu respons yang begitu menerujakan, we are excited, kita rasa mau saja mengerjakan apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita, walaupun tidak perlu melalui didikan yang menyakitkan seperti yang kita lihat sekarang, ya. Ya, terima kasih. Bercakap mengenai beban dan cook, dan ada sebentar tadi Pastor Gerard menyentuh pasal hukum-hukum. Saya terpikir, saya rasa ramai orang di luar sana, terutama sekali orang-orang muda, ya, merasakan Sabat itu beban. Sebab yalah, ibu bapak selalu mengatakan, oh hari Sabat jangan buat ini, jangan buat itu, tidak boleh tengok TV, tidak boleh main bola. Jadi saya rasa ramai yang merasakan Sabat itu beban. Walaupun dikatakan Sabat itu satu berkat yang besar, tetapi masih lagi ada yang merasa itu satu beban. Jadi bagaimana kita boleh membantu individu-individu seperti ini, bukan saja berkaitan dengan Sabat lah, tapi individu-individu yang letih lesuh dan berbeban berat. Bagaimana kita boleh membantu mereka
dan memberi inspirasi kepada mereka untuk datang kepada Yesus. Sebagian orang menganggap sabat ini sebagai beban, artinya kita perlu mengetahui lebih dalam tentang sabat ini. Sebab kadang-kala kita sebagai orang tua ataupun orang yang mungkin pemimpin dalam suatu organisasi, kita selalu menyodorkan tentang apa yang tidak boleh. Tapi kita tidak memberi mereka alternatif apa yang kita boleh buat pada hari Sabat. Kita sepatutnya tawar mereka satu bahagian. Saya pikir bila kita tidak boleh tengok TV, saya kata boleh tengok TV. Asalkan jangan menonton. Tengok juga. Kita boleh menonton, asalkan itu religious. Sekarang orang tengok handphone, pastor. Iya. Kita lagi tengok TV. Dan kita boleh mendengar, menonton di YouTube, buka YouTube, asalkan hal itu boleh membangun rohani kita. Saya rasa banyak perkara-perkara yang kita boleh cari penyelesaian untuk meringankan beban Sabat itu. Supaya Sabat itu satu yang menyeronokkan, satu yang sangat excited. Karena ada sesuatu yang kita boleh lakukan. Kita boleh main game, tapi Bible game. Kita boleh jadikan Alkitab itu sebagai satu permainan yang menyeronokkan kita. Supaya pikiran kita masih lagi terkonek kepada kemuliaan Sabat itu sendiri. Artinya, kita sebagai orang yang semakin advance hari ini, banyak perkara yang kita boleh lihat, kita boleh pergunakan ke arah ketuhanan. Supaya mari kita singkirkan itu beban hari Sabat. Saya dulu pun selalu juga begitu. Sebab dulu saya suka main bola. Hari Jumat saja saya sudah susah hati. Besok tidak boleh sudah main bola. Gantung but. Jadi sebenarnya kita perlu untuk mencari satu penyelesaian yang relevan lah pada hari Sabat. Saya lihat di sini bagaimana untuk bagaimanalah kita boleh melakukan semua ini dengan perasaan ringan. Saya melihat ke ayat yang ke-29 di sini, Yesus katakan, belajar daripadaku. Dia bilang. So, apa yang kita perlu pelajari, dia ada menyebut karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan saya pikir inilah yang harus kita pelajari daripadanya, lemah lembut dan rendah hati. Dan dengan itu jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan kalau jiwa itu tenang, maka apapun yang kita angkat itu menjadi ringan, menjadi senang sahaja. So kita lihat apakah kelemah lembutan, apakah rendah hati, bagaimana Yesus rendah hati. Kita boleh mempelajari, membaca Alkitab lah, bagaimana dia dengan lemah lembut, rendah hati, dia tidak kasar. Dia seorang yang submit kepada Bapanya di surga. Ya, dia bila dia berdepan dengan orang berdosa, dia bukan menggunakan sesuatu yang menghentam, tetapi sesuatu yang mengangkat. Dia begitu lemah lembut. Bila dia bersama-sama dengan mereka yang memerlukan dorongan, dia akan memberikan itu semua. Dia interact dengan sesiapa saja, dengan wanita, dengan orang yang diketepikan, ya. Dan bila kita gabungkan lemah lembut dan rendah hati ini bersama-sama, dia sangat penting sekali sebab kita pada hari ini kita mencabar ataupun bukan mencabar, kita bila kita punya nature lah, bila orang bilang jangan, itulah yang kita membuat. So bila itu berlakukan, itu bukan lagi rendah hati, itu dia mau pantang dicabar. Iya, dia bilang ya, kenapa begini? You know, especially bila kita melihat generasi muda pada hari inilah. Kita tahu bagaimana generasi muda pada hari ini, mereka akan mencabar satu kebenaran itu. Apa bukti kamu? Ataupun bagaimana ini satu relevan bagi saya? Kalau tidak relevan, saya tidak mau. So, di sinilah belajarlah daripada aku untuk lemah lembut dan rendah hati, dan dengan itu juga mau akan mendapat ketenangan. Bagaimana itu? Nah, itulah persoalan dia. Bagaimana kita mau memupuk ataupun ya, bagaimana kita mau mengajar kerendahan hati ini kepada orang-orang pada hari ini, itulah jika menjadi cabaran kita lah. Mungkin ada cadangan daripada mungkin kita perlu untuk melatih diri sendiri dulu. Correct. Supaya dengan itu
tanpa kita mengajar orang lain, mungkin orang itu akan melihat diri kita dulu. Kalau diri kita rendah hati, kita tak perlu ajar orang lain. Orang akan adapt kita punya praktis itu barangkali. Dan inilah satu cobaan kita secara pribadi saya rasa. Sebab kadang-kala kita ini ada satu kecenderungan, kalau bagi saya, kadang-kadang hati itu tidak mau merendah. Dan itu yang kita rasa kita akan pergi kepada apa yang Tuhan mau situasi ini, merendah diri. Sebab Yesus sendiri merendah diri. Kenapa kita perlu pergi ke sini sedangkan Yesus di sini? Artinya bila Yesus di sini dan kita di sini, artinya kita menentang dengan Tuhan dan kita tidak harmoni dengan Dia. Kita perlu tune kita dengan tune Tuhan ini sama. Dan kalau saya terpikir tadi tentang perkataan memberontak. Kalau kita tidak ikut apa saran Tuhan, kita memberontak. Makin lama kita memberontak, makin lambat kita mengalami pembaharuan, perubahan dalam diri kita. Dan mungkin sukar kita untuk mengalami ketenangan dalam diri kita. Karena ada sikap memberontak. Orang yang memberontak ini sukar untuk tenang, damai jiwa dia. Terima kasih Pastor Minsun. Saya teringat satu pengalaman dulu sebab saya masih student kan. Jadi saya teringat dulu ada banyak assignment yang harus disiapkan dan deadline pun sudah dekat. Terasa macam beban itu sangat berat. Dan penat sebab banyak perlu buatkan dan deadline pun dekat sudah. Tapi ada kawan-kawan yang sangat memahami situasi saya dan sanggup offer help macam gitu, bagi tunjuk ajar, tolong. Dan bila itu berlaku, saya sangat gembira sebab terasa macam you're not alone lah kan. And then kita tahu yang macam beban kita itu karena share dengan orang lain dan itu tidak menjadi berat sudah bagi kita untuk pikul satu orang. Jadi saya rasa itu yang membuatkan kita dapat berehat dalam Kristus. Apabila dia mengatakan marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat, dia bilang. Sebab dia betul-betul faham, dia mengerti apa yang kita rasa. Dia tahu kita punya dugaan-dugaan, masalah kita, cabaran kita dalam hidup kita. Jadi bila dia mengatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu, saya pikir itu satu message yang sangat indah sudah. Dan saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena Yesus begitu baik. Dia mengatakan, dia menjemput kita semua ya untuk datang kepadanya. Jadi disitulah penamat perbincangan kita di episode kali ini. Dan saya berterima kasih kepada para panel sekalian yang sudah mengongsi pendapat. Terima kasih juga kepada para penonton sekalian yang sudah setia sehingga ke saat ini. Dan marilah kita bersatu sekali lagi di dalam doa penutup. Saya minta Pastor Gerard untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab jemputan yang kamu sudah berikan kepada semua orang-orang yang mengasihimu. Namun Engkau juga menjemput mereka yang belum mengenalmu. Pada kali ini kami sudah melihat bagaimana kami boleh belajar daripadamu. Kami pohon agar kami akan datang, diberikan kemampuan dan diberikan hati yang rendah dan lemah lembut supaya kami akan sentiasa belajar daripada Yesus dan menyerahkan semua bebanan kami. Dan belajar bagaimana untuk melihat beban itu sebagai sesuatu yang sangat indah dan enak. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau memberkati semua pendengar dan semua yang mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada para panel. Dan terima kasih kepada para penonton karena sudah bersama-sama kami di program Randau Kehidupan episode kali ini. Dan kembali kepada persoalan kita sebentar tadi di permulaan tadi, apakah beban-beban yang Anda sedang pikul? Saudara dan saudari sekalian, marilah, datanglah kepada Yesus dan Dia akan memberikan istirahat kepada kita semua. Sertai kami di episode yang seterusnya. Saya Edilindon Masilon mengucapkan sekian dan Tuhan memberkati.